Di setiap sudut jalan di Brazil, bola tidak pernah benar-benar berhenti bergulir. Ia memantul dari tembok ke tembok, menggelinding di tanah berdebu, lalu ditendang lagi dan lagi. Tidak ada pelatih, tidak ada aturan resmi. Bahkan, seringkali anak-anak memainkannya tanpa sepatu. Tapi anehnya, dari tempat-tempat seperti inilah lahir pemain-pemain terbaik dunia. Seolah-olah jalanan ini sedang menciptakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata bakat. Dunia mengenal Brazil lewat satu hal, sepak bola. Dari generasi ke generasi, nama-nama besar terus muncul. Bukan satu, bukan dua, tapi tak ada habisnya. Dan di titik ini, pertanyaannya berubah. Ini bukan lagi tentang siapa pemain terbaik, tapi bagaimana sebuah negara bisa terus memproduksi mereka. Apakah ini hanya kebetulan sejarah belaka, atau ada sesuatu yang bekerja diam-diam di baliknya? Semuanya dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Sepak bola datang ke Brazil bukan dari budaya rakyat mereka sendiri, melainkan dari orang-orang Inggris yang membawa permainan itu sebagai hiburan. Di awal kepopulerannya, sepak bola bukan milik semua orang. Ia amat eksklusif, dimainkan di klub-klub elit terbatas, hanya oleh mereka yang punya akses. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah, kontrol itu tidak bertahan lama. Bola itu keluar, dan begitu menyentuh jalanan, ia tidak pernah kembali sama. Di tempat lain, sepak bola diajarkan dengan aturan. Di Brazil, ia tumbuh tanpa banyak aturan. Ruangnya sempit, tanahnya tidak rata, permainannya kacau. Tapi justru disitulah sesuatu terbentuk. Anak-anak belajar, bukan dari instruksi, tapi dari situasi. Bagaimana menghindari lawan di ruang sempit, bagaimana mengontrol bola yang memantul liar, bagaimana mereka terbiasa berpikir cepat tanpa jeda waktu. Perlahan, gaya bermain itu berubah, lebih cair, lebih bebas, lebih kreatif. Orang kemudian menyebutnya football art. Tapi cerita ini tidak sepenuhnya indah. Di balik kreativitas itu ada tekanan yang nyata. Bagi banyak anak di Brazil, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah kemungkinan untuk hidup yang berbeda, kemungkinan untuk hidup yang layak. Dan ketika sebuah permainan menjadi satu-satunya jalan keluar bagi keperihan hidupnya, cara orang memainkannya berubah. Lebih serius, lebih keras, lebih tanpa kompromi. Setiap pertandingan kecil terasa seperti seleksi. Menariknya, tidak ada satu sistem besar yang mengatur semua ini. Tidak ada satu blueprint nasional. Yang ada justru sebaliknya. Ribuan klub kecil, akademi lokal, dan pencari bakat independen. Semuanya melimpah ruah. Mereka semua bergerak sendiri-sendiri. Kadang tidak teratur, kadang tidak efisien. Tapi jika dilihat dari jauh, justru itu membentuk satu ekosistem. Sebuah jaringan yang terus mencari, menyaring, dan mengganti pemain tanpa henti. Di titik ini, sepak bola bukan lagi sekedar olahraga. Ia menjadi cermin. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Roberto da Mata, cara orang Brazil bermain sepak bola mencerminkan cara mereka hidup. Negara dengan sejarah panjang kolonialisme, percampuran budaya, dan ketimpangan sosial menemukan satu ruang di mana semua itu bertemu, di lapangan sepak bola. Di sana, identitas tidak diperdebatkan, ia dimainkan. Lalu, dunia luar mulai memperhatikan. Klub-klub Eropa melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya skill, tapi gaya, improvisasi, kreativitas, keberanian. Dan sejak saat itu, arus mulai bergerak. Pemain-pemain dari Brazil tidak hanya bermain di dalam negeri. Mereka pergi ke liga-liga besar, ke panggung global. Dan perlahan, sebuah pola terbentuk. Disinilah segalanya berubah. Sepak bola tidak lagi hanya tentang mimpi. Ia menjadi sistem ekonomi. Bakat mulai memiliki harga. Anak-anak yang dulu bermain di jalanan kini menjadi bagian dari pasar global. Dan dari titik ini, Brazil tidak hanya menciptakan pemain, ia mengekspor mereka. Jika dilihat lebih dalam, fenomena ini berdiri di atas 3 lapisan. Pertama, sosial. Ketimpangan menciptakan dorongan yang kuat untuk berhasil. Kedua, budaya. Sepak bola menjadi cara mengekspresikan diri. Ketiga, ekonomi. Dunia membuka pasar, dan Brazil mengisinya. Menurut Simon Cooper dan Stefan Szymanski,
Banyak negara bisa menghasilkan pemain karena populasi besar, tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sistem yang rapi, melainkan kekacauan yang produktif. Jadi, apa sebenarnya rahasia Brazil? Bukan akademi terbaik, bukan teknologi tercanggih, tapi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kompleks. Jalanan, tekanan hidup, budaya yang hidup di setiap sudut kota. Semua itu bertemu dan menciptakan sesuatu yang sulit direplikasi. Di Brazil, semua orang bisa bermain bola, tapi bagi sebagian orang, itu bukan sekedar pilihan, itu satu-satunya jalan. Kalau kamu ingin melihat dunia dari sudut yang berbeda, subscribe YouTube ini. Karena kadang cerita terbesar justru lahir dari tempat yang paling kecil. See you later.